Bismillah, ketemu lagi. Kalau kalian merhatiin IG story Droid Lime, sebenarnya kami udah beli iPad mini 6 itu dari 2 minggu yang lalu. Tapi kami nggak langsung buru-buru bikin videonya. Alasannya cuma satu, karena begitu barangnya sampai, udah langsung dipakai sama anak gua yang umurnya masih 4 tahun. Ya, yang namanya anak-anak zaman sekarang, kalau dia ngelihat ada iPad baru, apalagi ukurannya kecil, otomatis udah berasa kayak kita ngebeliin buat dia aja. Apalagi sebelumnya dia juga lagi pakai tablet Huawei yang size-nya itu sama, 8 inci. Dan ya memang awalnya gue beli iPad mini 6 tujuannya itu buat anak gue main sama belajar didampingin sama istri gue. Jadi ibaratnya ini iPad buat istri sama anak gua, sementara gua sendiri masih pakai iPad Pro 12,9 inci. Nah, buat kami iPad mini 6 sendiri adalah satu-satunya produk yang paling mencuri perhatian dan bikin penasaran di acara Apple Event bulan September kemarin. Bukan karena produk lainnya nggak menarik, tapi karena si iPad mini ini udah lama banget nggak punya seri terbaru. Makanya iPhone 13 series dan Apple Watch 7 itu gua skip ya, nggak beli. Kemarin bikin video iPhone 13 mini pun produknya dipinjemin. Tapi yang iPad mini 6, nah ini dari awal kami udah mutusin buat beli. Begitu barangnya sampai, gua buka kotaknya, gua sentuh dan raba perlahan iPadnya. Lalu gua tarik dan buka perlahan bajunya dan iya, doi emang luar biasa seksi, kulitnya halus lembut, bodinya begitu langsing, tingginya semampai, bisa kita jamah dan kuasai hanya dengan satu tangan. Bayangin, udah 2,5 tahun kita menanti kehadiran iPad mini generasi baru. Selama 2,5 tahun itu pula kita dihadapkan dengan pilihan, kalau mau yang mini harus lihat bezel layar tebal yang jadul banget di iPad mini 5, atau kalau mau bezel yang tipis ya pakainya iPad Air atau Pro tapi size bodinya itu gede banget. Tapi begini, sebagai pengguna iPad Pro terus terang gua nggak terlalu impress waktu pertama kali menyalakan layar iPad mini 6. Nggak tahu ya, ini cuma perasaan gua doang atau gimana ya, tapi pertama lihat layar iPad mini 6 gua ngerasa resolusinya kok kayak lebih rendah dari iPad Pro. Padahal setelah gua cek, pixel density iPad mini 6 ini lebih tinggi. Tapi kalau dibandingin sama iPad mini 5 ya jauh lah bagusan iPad mini 6 kemana-mana. Gak cuma itu ya, nyekrol layar iPad mini 6 ini juga nggak asik buat yang udah terbiasa dengan layar 120Hz di iPad Pro. Jadi berasa banget gredet-gredetnya ya, beda sama layar iPhone yang walaupun sama-sama 60Hz tapi karena layar iPhone itu kecil jadi berasanya fine-fine aja. Ditambah lagi ada isu jelly scroll yang kalau nggak salah ini baru akan berasa ketika nyekrol layar iPad mini 6 dalam posisi portrait. Ya memang samar-samar sih ya berasanya. Tapi komplain gua soal layar iPad mini 6 ini rasanya nggak akan terjadi untuk pengguna awam. Misalnya kayak istri atau anak gua, mereka nggak ada komplain kok layarnya begini, kok nyekrol-nyekrolnya nggak mulus. Intinya user biasa kemungkinan besar akan ngerasa fine-fine aja. Dan untuk orang-orang yang lebih expert atau paham dan ngerasain jelly scroll pun lama-lama gue rasa akan terbiasa dan lupa. Karena gue pun begitu, udah seminggu pakai ya udah ngerasainnya biasa-biasa aja, enak-enak aja. Kekecewaan gue akan layar yang masih 60Hz alias belum promotion akhirnya termaklumi ya dengan bezel layar yang udah jauh lebih tipis dari iPad mini 5. Dan kalau mau jujur sebenarnya iPad mini 6 ini adalah yang paling enak ya, paling comfy, paling enjoyable buat daily use dibanding seri iPad yang lainnya. Mau dipakai sambil diri, tiduran, kayang, atau salto dalam waktu lama berjam-jam pun masih nyaman-nyaman aja. Nggak cuma menang dimensi compact, tapi hardware ini juga galak. Udah pakai Apple A15 Bionic dengan RAM 4GB dan optic storage 64 atau 256GB. Dari main game berat sampai ngedit video, semua bisa kita lakuin dengan cepat dan responsif di iPad mini 6. Baterainya pun punya performa yang melebihi ekspektasi ya. Gue sering pakai buat streaming Netflix dan YouTube, pasti bisa tahan seharian lebih. Malah kalau cuma buat buka medsos enggaknya bisa nyala sampai 2 hari. Speakernya gimana? Nah, masa iya sih produk bikinan Apple masih diraguin kualitas speakernya. Nah, dia ini udah dual speaker stereo, lubangnya ada di atas dan juga di bawah. Jadi pas banget ya kalau dipakai nonton posisi landscape, tiduran seperti ini udah cukup banget suara speakernya. Kamera iPad mini 6 surprisingly juga bagus ya, depan belakang sama-sama cuma ada satu, sama-sama 12 megapiksel.
buat motret, selfie, rekam video, video call, pokoknya sama-sama bagus untuk kelasan tablet. Malah gue juga baru nyadar ya kalau di iPad mini 6 ini juga bisa ngukur jarak ya, padahal kamera utamanya cuma satu. Satu hal yang perlu dibiasain ketika pakai iPad mini 6 yaitu cara unlocknya. Di iPad mini 5 itu kan masih pakai tombol home fisik, terus akhir-akhir ini di iPad yang baru itu udah pada pakai Face ID. Tapi di mini 6 unlocknya pakai Touch ID yang nyatu sama tombol power ada di atas sebelah kanan. Kalau layarnya lah kita sentuh tombol power bisa tuh langsung kebuka. Tapi kalau dari layar mati kita harus pencet dan tekan dulu baru ke unlock. Tombol volume juga ada di sisi kiri atas bukan di samping. Posisi yang bikin kita harus sedikit adaptasi lagi biar terbiasa. Kalau anak gua lagi nggak mainin iPad ini, gua lumayan sering ya pakai, dan bahayanya makin lama gua pakai ini makin berasa nyaman. Terkadang kenyamanan itu emang segalanya ya. Gua yang selama ini pakai iPad Pro dan ngerasa agak repot dengan dimensinya, merasakan ketentraman ketika menggunakan iPad mini 6. Ditambah lagi iPad mini 6 juga masih bisa dipakein keyboard third party walaupun tentu nggak senyaman floating keyboard kayak si iPad Pro. Dan juga ada dukungan Apple Pencil yang seenggaknya masih bisa buat bikin coret-coretan dadakan ya, walaupun tentu nggak selega layar iPad Pro. Tapi kuncinya iPad sekecil ini bisa diandalkan untuk melakukan banyak hal termasuk kerja berat. Dan pada akhirnya gue pun galau apakah mau tetap stay di iPad Pro yang super powerful tapi berat ini, atau beralih ke iPad mini 6 yang juga powerful tapi handlingnya ini super duper nyaman. Tapi mumpung anak gue nggak terlalu ngerti, kayaknya mending gue pakai dua-duanya aja dah.